Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga semuanya tetap sehat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Dan tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan ke hariban kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin. Bagaimana keadaannya anak-anak? Semoga tetap sehat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur, dan jangan sampai kecapean. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Risma yang di pembelajaran matematika, di mana kita akan belajar tentang KPK, FEB, dan bilangan cacah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat nantinya. Untuk berdoa akan dipimpin oleh Ibu Usmania. Kepada Ibu Usmania, saya persilahkan. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan membaca doa sebelum belajar bersama-sama di dalam hati. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'udduhu ibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Halo anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu punya cerita nih buat kalian. Kalian mau denger gak? Mau denger dong pastinya. Jadi ada seorang pemuda. Pemuda itu berjalan di dekat kebun binatang. Lalu pemuda itu melihat seekor gajah hanya berdiam diri. Dia hanya berdiri saja, berdiam, tidak bergerak sama sekali. Lalu pemuda itu berpikir, kenapa gajahnya nggak kemana-mana gitu. Terus pemuda itu melihat ternyata di kaki gajahnya itu terdapat sebuah tali. Tapi pemuda itu berpikir, itu tali sama dengan kaki gajahnya itu besaran kaki gajah. Jadi kalau misalkan dilewatin oleh gajahnya, dilangkahin oleh gajahnya, bisa saja. Tetapi gajahnya itu tidak mau gitu. Akhirnya di dekat gajah tersebut ada seorang pawang gajahnya. Akhirnya sang pemuda pun bertanya kepada pawang gajah, "Pak, kok gajahnya nggak kemana-mana?" Akhirnya pawangnya tersebut menjawab, karena dia tidak mau mencoba. Sudah disuruh mencoba untuk melewati tali tersebut, tapi dia tidak mau mencobanya. Nah, dari cerita ini kalian mendapat apa? Bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia harus mencoba dulu sebelum menyerah. Jadi jangan nyerah dulu kalau misalkan kita belum tahu itu bakalan bisa atau enggak. Pasti bisa kalau misalkan kita terus berusaha, terus semangat. Oke? Jadi jangan pernah menyerah. Oke anak-anak. Baik anak-anak, sekarang Ibu ingin menjelaskan pengertian dari bilangan cacah. Ada yang masih ingat nggak sih bilangan cacah itu apa? Kan udah dibahas tuh di pertemuan kemarin, ngebahasnya tentang bilangan cacah juga. Ada yang masih ingat nggak sih?
Baik, sekarang kita ulang lagi ya materinya biar makin paham dan makin ingat lagi. Nah, jadi pengertian bilangan caca itu adalah himpunan bilangan yang dimulai dari angka 0 dan selalu bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Atau bisa dibilang juga himpunan bilangan bulat yang bukan negatif dan dapat diartikan sebagai himpunan bilangan asli yang ditambah dengan angka 0. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan perbedaan dari bilangan bulat, bilangan asli, dan bilangan cacah. Pertama, bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah himpunan bilangan yang dimulai dari negatif, 0, dan positif. Contohnya itu misalnya minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. Itu merupakan bilangan bulat. Kalau bilangan asli adalah bilangan positif yang tidak ada nolnya atau tanpa angka nolnya, yaitu seperti misalnya 1, 2, 3, dan 4. Itu termasuk ke dalam bilangan asli. Sedangkan bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang dimulai dari angka 0 dan selalu bertambah 1 dengan bilangan sebelumnya, seperti misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu termasuk ke bilangan cacah. Dan Ibu juga akan memberitahu ciri-ciri dari bilangan cacah. Ciri-ciri bilangan cacah itu adalah bilangan yang tanpa negatif, yaitu dia nggak ada negatifnya dan tidak akan pernah negatif. Terus lambang bilangan cacah itu adalah C seperti itu ya. Selanjutnya, bilangan cacah itu adalah bilangan bulat. Ciri-cirinya itu bilangan bulat yang bukan negatif. Oke, udah pada ngerti kan sekarang bilangan cacah itu apa? Dan selanjutnya akan dibahas tentang operasi hitung bilangan cacah. Saya akan menjelaskan tentang operasi pada bilangan cacah. Operasi pada bilangan cacah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yaitu ada penjumlahan. Operasi penjumlahan pada bilangan cacah itu memiliki sifat. Yang pertama, komutatif atau pertukaran. Contohnya X plus Y sama dengan Y plus X. Sifat yang kedua, asosiatif atau pengelompokan. Contohnya A plus B plus C sama dengan A plus B tambah C. Yang ketiga, memiliki unsur identitas 0. Contohnya X plus 0 sama dengan 0 plus X sama dengan X. Yang terakhir yaitu tertutup, yaitu penjumlahan dua bilangan cacah akan menghasilkan bilangan cacah juga. Oke anak-anak, di sini Ibu akan melanjutkan penjelasan dari video sebelumnya, yaitu tentang operasi hitung bilangan cacah. Jadi operasi hitung bilangan cacah itu ada 4. Yang pertama penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Nah, yang di video sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bu Fitri, yaitu adalah operasi hitung penjumlahan. Dan saya akan melanjutkan 3 lagi, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Operasi hitung perkalian pada bilangan cacah. Perkalian antar bilangan cacah merupakan penjumlahan bilangan cacah yang berulang. Sifat-sifatnya adalah komutatif, pertukaran, contohnya A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua adalah asosiatif, pengelompokan, contohnya A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Yang ketiga adalah distributif, contohnya A tambah B kali C sama dengan A kali C tambah B kali C. Yang keempat itu memiliki unsur identitas 1, contohnya 1 kali A sama dengan 1 kali A sama dengan A. Yang kelima, semua bilangan cacah yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya angkanya 0. Seperti contohnya 1 kali 0 sama dengan 0, 2 kali 0 sama dengan 0. Yang ketiga adalah operasi hitung pengurangan. Operasi hitung pengurangan itu sama saja dengan operasi hitung penjumlahan. Ia memiliki sifat yang sama dengan penjumlahan, yaitu sifat komutatif, asosiatif, identitas, dan tertutup. Pembagian dalam operasi ini sama saja atau kebalikannya dengan operasi hitung perkalian.
Jika A kali B sama dengan C, maka C bagi A sama dengan B. Selanjutnya pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai pembagi atau penyebut. Yang pertama yaitu ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya 1/3, 2/3, 1/10. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas pecahan bilangan bulat, bilangan pembilang, dan bilangan penyebut. Contohnya ada 4 1/3 dan 6 2/3. Oke, di sini aku akan melanjutkan penjelasan dari video sebelumnya ya, yaitu melanjutkan macam-macam bilangan pecahan. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah suatu bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Contoh pecahan desimal yaitu 0,3 sama dengan 5/10, diperoleh dari 3 dibagi 10. Yang keempat adalah pecahan persen. Pecahan persen adalah merupakan suatu bilangan yang dibagi 100. Contohnya 20% dibaca 20% dan nilainya sama dengan 20/100 sama dengan, kalau desimalnya, 0,2. Pecahan permil. Pecahan permil merupakan suatu bilangan yang dibagi 1000. Contohnya 10/mil dibaca 10/mil dan nilainya sama dengan 10/1000 sama dengan 0,01 untuk desimalnya. Pecahan senilai. Pecahan senilai dikatakan memiliki nilai yang sama jika pembandingan dan penyebut dapat dikali maupun dibagi dengan angka yang sama. Contohnya 1/3 sama dengan 1 kali 2 per 2 kali 3 kali 2 sama dengan 2/6. Menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi antara pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. A per B sama dengan A bagi N per B bagi N. Contohnya 2/6 sama dengan 2 bagi 2 per 2 bagi 2 sama dengan 1/3. Oke, sekarang akan membahas pengertian KPK. KPK yaitu merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. KPK terdiri dari dua atau lebih bilangan yang merupakan bilangan kelipatan persekutuan terkecil dari dua atau lebih bilangan tersebut. Dengan kata lain, KPK dari dua atau lebih bilangan adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi dengan dua atau lebih bilangan tersebut. Cara mencari KPK itu ada dua cara. Yang pertama, menggunakan metode sederhana, dan satu lagi adalah menggunakan metode poin faktor. Langsungnya kita coba cara cari metode sederhana KPK. Nah, misalnya kita akan mencari KPK dari 4 dan 14 menggunakan metode sederhana, yaitu dengan cara mencari kelipatan dari 14. Kelipatan 14 itu ada 14, 28, 42, 56, 70, dan seterusnya. Kemudian kita mencari kelipatan 4. Kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Kemudian cara mencari KPK-nya yaitu adalah dengan cara mencari angka yang sama tapi yang paling kecil. Nah, di sini kan ada angka 28. Nah, jadi PK dari 14 dan 4
adalah 28. Nah, begini caranya menggunakan metode sederhana. Nah, berikutnya misalkan kita mencari KPK dari 20 dan 45, itu dengan menggunakan metode faktorial atau pohon faktor. Nah, di sini soalnya adalah mencari KPK dari 20 dan 45. Nah, cara menggunakan metode pohon faktor yaitu dengan cara 20 dibagi berapa, angka yang paling kecil yaitu misal 2, 10, kemudian 10 dibagi berapa sampai yang paling kecil, yaitu dengan dibagi 2 dan 5. Nah, 5 itu sudah tidak bisa dibagi lagi. Kemudian kita mencari faktor dari 45, yaitu karena dia ganjil jadi nggak mungkin 2, jadi kita mulai dari 3 kali 15, jadi kan 45. Nah, kemudian diperkecil lagi 15, yaitu 3 dan 5. Nah, jadi faktor dari 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Nah, kemudian faktor dari 45 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5. Nah, kemudian cara cari KPK-nya yaitu dengan ambil faktor yang memiliki pangkat terbesar, yaitu KPK-nya sama dengan, ingat yang terbesar yaitu 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan juga 5. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Ya, sama dengan 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 dan kali 5. Jadi totalnya sama dengan 180. Jadi KPK dari 20 dan 45 adalah 180. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai faktor persekutuan terbesar, yaitu FEB. Cara mencari FEB juga ada 2 cara, yaitu dengan cara faktorial juga dan dengan sederhana. Hampir sama dengan cara mencari KPK tadi. Metode faktorial misalnya yaitu mencari FEB dari 20 dan 30. Cara mencari FEB-nya yaitu dengan membuat pohon faktor juga. Sama ya dengan tadi hampir, yaitu faktor dari 20 dibagi 2 adalah 10, dibagi 2 lagi sama dengan 5, 30 dibagi 2 sama dengan 15, 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Lalu faktor dapat kita lihat faktor dari 20 yaitu 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2? Masih seperti yang tadi karena di sini tadi membaginya ada 2-nya 2 kali. Lalu 5 pangkat 1 ya ini. Lalu faktor dari 30 yaitu 2 pangkat 1 dikali lagi 3 pangkat 1 dikali lagi 5 pangkat 1. Lalu diambil faktor yang sama. Diambil dari sini faktor yang sama yaitu 2 dan 5. Dapat dilihat di sini. Ini di faktor 20 ada 2, di faktor 30 juga ada 2, di faktor 20 ada angka 5, di faktor 30 juga ada angka 5. Lalu kalikan faktor yang sama dan memiliki pangkat terkecil yaitu 2 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. Jadi yang diambil nilai yang memiliki pangkat terkecil ya. Lalu kalikan faktor-faktor tersebut yaitu jadinya 2 dikali 5 sama dengan 10. Lalu cara yang kedua yaitu dengan menggunakan metode sederhana. Metode sederhana ini jauh lebih mudah. Kita tadi adalah KPK yang menggunakan cara sederhana.
maka FPB pun juga ada cara sederhananya, yaitu dengan metode sederhana. Di sini saya telah menyiapkan contoh, yaitu dengan mencari FPB dari 4 dan 14 dengan metode sederhana. Caranya yaitu mencari faktor dari 4 dan 14. Faktor dari 4 itu yaitu 1, 2, 4. Faktor dari 14, 1, 2, 7, 14. Kenapa ada angka-angka ini? Karena 1 dikali 4, 4. 2 dikali 2, 4. Karena 2-nya ada 2, jadi boleh ditulis 1. Lalu 1 dikali 14, 14. 2 dikali 7, 14. Untuk FPB ini, kita lihat dari kedua faktor manakah yang sama. Setelah kita cari faktornya tadi, dan yang sama adalah angka 2. Yang di masing-masing faktor dari 4 dan 14 memiliki angkanya. Jadi, FPB dari 4 dan 4. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. FPB dan KPK memiliki dua cara dalam pengerjaannya, yaitu dengan cara faktorial dan cara sederhana. Sudah paham semua kan tentang materi kita, yaitu operasi hitungan dalam matematika dan juga KPK dan FPB. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, dan berdoa penutup ini akan dipimpin oleh Ibu Fitria Mardi. Ibu Fitria Mardi, dipersilakan. Oke, karena tadi di awal sudah membaca doa sebagai pembuka, jadi sebagai penutup kita juga mesti membaca doa. Sebagai penutup kita akan membaca doa wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafil husri, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.